Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illa wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan salat Jumat adalah memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terhadap diri kita dari ayat-ayatnya. Dan kita dapatkan bahwa memahami kebenaran, menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan merupakan tujuan utama dinul Islam. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan itu pasti hancur. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tujuan jihad di jalan Allah dalam perang Badar, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil, supaya Allah Subhanahu wa taala menegaskan kebenaran dan menghancurkan kebatilan, wa yaqta'a dabiral kafirin, dan Allah memutus akar orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menuntut agar supaya kita semuanya memahami kebenaran, menyuarakan kebenaran, menegakkan kebenaran, dan menjadikan kita mortir kebenaran untuk dibenturkan dengan kebatilan, dan kebatilan pun hancur. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun. Bahkan kami benturkan kebenaran dengan kebatilan, dan kebenaran itu mengenai batang otak kebatilan, kemudian dia binasa. Ma'asyiral muslimin, pertanyaan, apa kebenaran dan kebatilan yang paling dekat dengan kehidupan kita, yang perlu kita renungkan bersama? Bagaimana kita mengamalkan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil? Katakan kebenaran datang dan kebatilan hancur. Sementara kita tahu bahwa fenomena bangkitnya kekufuran dan komunisme yang menguasai negeri kita tampak di depan mata. Ada seorang TNI kolonel aktif mengatakan ketika ditanya oleh temannya, Anda tahu nggak kalau komunis itu bangkit? Kami tahu bahwa komunis bangkit dan sudah menguasai. Tapi apa yang Anda bisa lakukan? Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena kami menunggu atasan kami. Demikian juga pemimpin yang lain ketika begitu, kita tinggal pantau saja. Ma'asyiral muslimin, fenomena menjadinya diangkatnya seorang pendukung komunis memegang
media perselisihan Indonesia. Fenomena diangkatnya orang yang menghalalkan zina dengan meluluskan disertasi yang menghalalkan zina diluluskan, kemudian dijadikan orang tersebut sebagai pemimpin, pembina haluan ideologi Pancasila. Menuntut kita untuk bertanya, apa dampak ini semuanya ketika lembaga ini memiliki otoritas untuk memaksakan makna Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia di Indonesia? Di mana letak kebenaran bangkit? Bagaimana kita memperjuangkan kebenaran ketika orang-orang yang memegang senjata dan diberikan senjata untuk membela negara ini, tapi mereka semuanya merasa lemah dan tidak berdaya? Saya katakan, ma'asyiral muslimin, jalannya adalah pertama, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuarakan kebenaran sebagaimana tergambarkan di dalam kisahnya. Tergambar di dalam kisahnya Ashabul Kahfi, bahwa mereka pemuda sebelum lari, sebelum mengetahui bahwa pemerintah akan menghabisi mereka, mereka tidak lari kecuali setelah mengatakan idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Mereka mengatakan, Rabb kami adalah Allah, pencipta langit dan bumi, pemelihara langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah selainnya. Kalau kami melakukan itu, maka berarti kami sesat. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna 'alaihi bisultanin bayyin. Kaumku sesat, mengambil selain Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah. Kenapa mereka tidak mendatangkan argumen? Dan mereka tidak punya argumen. Ma'asyiral muslimin, kita minimal mengetahui kebatilan komunis, kebatilan sekuler, kebatilan kekufuran, kebatilan kemaksiatan, dan apa yang mereka perjuangkan untuk dipaksakan kekufuran di negeri kita. Kemudian melakukan kesadaran dan penyadaran terhadap diri dan saudara kita bahwa negara kita dalam ancaman yang besar. Kemudian mempersiapkan diri karena ke depan diprediksi, dan itu pasti apa yang Allah katakan, innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada. Kalau mereka menguasai Anda, mereka akan merajam Anda atau memaksa Anda untuk kembali kepada kekufuran. Dua pilihan itu Anda tidak beruntung. Ima Anda dipaksa kufur, atau Anda dilempari batu sampai mati, dan itu jika mereka berkuasa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Untuk itu istiqomah dalam kebenaran dan melihat akidah di atas segala-galanya, melihat seperti yang dilakukan oleh ashabul ukhdud terhadap kaum mukminin. Mereka rela dibakar, yang penting dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat seperti yang dialami oleh Sumayyah dan oleh Yasir, oleh bapaknya Ammar, Yasir, yang harus menghadapi kematian, tapi mereka mulia tetap di dalam istiqamah. Kemudian menggalang kekuatan di antara kaum muslimin. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Minimal mari kita buktikan apakah jumlah kita mayoritas muslim atau jumlah kita sebetulnya seperti yang tergambar dalam pemimpin-pemimpin yang terpilih. Ma'asyiral muslimin,
Kalau dilihat daripada pemimpin yang terpilih melalui pemilu dan itu dipilih oleh rakyat, kita katakan kita belum berhasil di dalam dakwah karena kita mengaku mayoritas. Tapi pemimpinnya ternyata orang-orang yang meloloskan undang-undang kekufuran. Iya, ternyata mayoritas Islam, tapi yang dipilih, yang menjadi pemimpin adalah orang-orang yang mengukuhkan kekufuran. Atau kita katakan kita lalai. Untuk itu harus kita melakukan dakwah. Itu perlawanan kita. Dakwah bahwa memilih pemimpin, memilih undang-undang bagian daripada wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Kemudian setelah itu istiqamah, mempersiapkan kekuatan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Karena apa? Allah mengatakan persiapkan kekuatan apa yang kalian mampu lakukan. Sifat kaum muslimin adalah wa idza asabahumul baghyuhum yantasirun, yaitu mereka jika mendapatkan kezaliman mereka melawan, mereka membela diri. Apa yang kita lakukan bela diri? Semua yang bersifat konstitusional. Latihan bela diri adalah konstitusional, boleh kita lakukan. Kalau mau latihan tembak-tembakan, jangan latihan sendiri, masuk dalam organisasi resmi yang dilindungi oleh negara, yaitu Perbakit. Konsolidasi kekuatan kaum muslimin, menuntut dengan suara aksi-aksi sesuai dengan yang dilindungi oleh konstitusi. Rakyat harus semua mengatakan, aku tolak rancangan undang-undang ideologi Pancasila yang akan mengkebiri Pancasila dan mengkebiri tauhid. Suara harus kita sampaikan. Insyaallah ma'asyiral muslimin, kalau kita istiqomah, imma Allah Subhanahu wa taala menguatkan, meneguhkan kita ketika kita harus berkorban menjadi syuhada di atas kebenaran, atau Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang kafir karena kita tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Dan itu yang terjadi pada Firaun ketika Nabi Musa dan Bani Israil istiqomah, Allah tenggelamkan Firaun. Dan itu yang Allah lakukan terhadap Namrud ketika Nabi Ibrahim alaihissalam istiqamah, Allah hancurkan Namrud. Dan itu juga yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang kafir pada zaman dulu. Atau Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita untuk melakukan perlawanan terhadap kebatilan, terutama kita tidak akan memulai melakukan permusuhan. Kita tidak akan memulai permusuhan, tetapi jika mereka melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin, haram bagi kaum muslimin untuk menerima kezaliman itu. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Sifat orang beriman, jika mendapatkan kezaliman mereka melawan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kaum muslimin bahwa tegaknya negara kita di atas syariat Islam, tegaknya negara kita di atas ketuhanan yang Maha Tauhid adalah merupakan hak kita yang paling fundamental. Hak yang paling fundamental. Bahkan ketika mereka berusaha untuk memalingkan sejarah, seakan-akan Ekasila dan Trisila itu dari Soekarno. Sebetulnya yang terjadi adalah Soekarno menawarkan apakah mau Pancasila model yang telah dia sebutkan, atau pakai Ekasila, atau pakai Trisila, dan ternyata itu semuanya tidak ada yang diterima. Yang diterima oleh seluruh bangsa Indonesia yang ditegaskan pada tanggal 18 Agustus, yaitu Pancasila yang dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa, yang tadinya Piagam Jakarta 22 Juni, tapi kemudian itu
dengan menjalankan kewajiban syariat bagi pemeluknya dihilang, tetapi ditambah ketuhanan yang Maha Esa. Dan ternyata Soekarno pula menerima 18 Agustus itu Pancasila yang disepakati oleh seluruhnya. Bahkan pada tahun 59 Soekarno menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar kita adalah Undang Dasar 45. Di situ ada Pancasilanya dan menegaskan Piagam Jakarta adalah roh daripada Undang-Undang Dasar 45. Artinya Soekarno lah sebetulnya sudah setuju bahwa Indonesia adalah berohkan syariat Islam, Indonesia berohkan tauhid. Maka harus minimal kita katakan pengkhianat Soekarno, pengkhianat Pancasila, orang-orang yang mengusulkan adanya Trisila dan Ekasila pengganti daripada Pancasila. Itu yang harus kita suarakan, minimal suara. Karena suara itu ketika disertai dengan akidah, suara itu ketika disertai dengan ketekatan, itulah bentuk kemenangan. Dan insya Allah akan merealisasikan kemenangan itu dalam dunia realita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, wa ala alihi wa sahbihi wa jundi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kebenaran harus disuarakan, kebenaran harus diucapkan. Bukankah Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Ayat Al-Quran dalam surat Fussilat dan dalam surat Al-Ahqaf dan dalam berbagai surat, fastaqim kama umirta. Dan Rasulullah pun ketika ditanya tentang seseorang mengatakan, ya Rasulullah, tunjukilah aku suatu nasihat dan jangan banyak-banyak, satu saja, dan saya tidak perlu tanya kepada yang lain. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan istiqamah. Inilah iman kita kepada Allah. Kita tidak ridho. Indonesia harus ditegakkan atas syariat Islam. Indonesia harus ditegakkan atas tauhid. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, hancurnya suatu negara, hancurnya suatu masyarakat dimulai hancurnya suatu fondasi. Dikatakan fa'atallahu bunyanahum minal qawaid, maka kami hancurkan bangunan itu dari dasarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat melihat pentingnya asas. Allah Subhanahu wa taala menegaskan sangat pentingnya asas. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghancurkan masjid ketika asasnya kekufuran, dan memerintahkan untuk mengokohkan dan menguatkan serta meresmikan dan mengukuhkan masjid jika ditegakkan atas tauhid. Afaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan, khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara fi nari jahannam. Apakah bangunan yang ditegakkan atas tauhid lebih baik atau bangunan yang ditegakkan di pinggiran jurang yang akan hancur? La masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang ditegakkan atas ketakwaan, Anda lebih berhak untuk berdiri di sana. Untuk itu ma'asyiral muslimin, saya ingin katakan asas negara Indonesia adalah akidah kita. Asas negeri Indonesia adalah konsistensi dan eksistensi kaum muslimin yang merupakan perjuangan jihad kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidina Muhammad wa radallahu ma'an kulli sahabati rasulih ajmain wa anna ma bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya
Indonesia minasyirki wal musyrikin. Allahumma anqidh biladana minasyirki wal musyrikin wa minal ilhadi wal mulhidin wa minasyi'ati wasyu'iyyin wa minan nifaqi wal munafiqin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man hasraddin wa akhlum man khadala al muslimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la mubtalan illa afaita wa la mayitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridwan wa lana fiha salam illa a'antana ala qada'iha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.